Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah Kiai Haji Hasan Asy'ari atau yang lebih dikenal dengan Mbah Mangli. Kisah berikut ini diambil dari berbagai sumber kemudian disatukan ke dalam satu video. Tapi sebelum lanjut ke kisahnya, jika berkenan, silakan subscribe channel Rio Fulana, like, komen dan share, terima kasih. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana, wali Allah yang penuh karomah. Mbah Mangli dilahirkan pada hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 2 malam, yang keesokan harinya bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Tempat kelahiran beliau adalah di Duku Nepen Desa Krecek Kecamatan Pare Kediri, Jawa Timur. Sebelum berangkat ibadah haji, nama beliau adalah Muhammad Bahri, putra bungsu dari Bapak Muhammad Ishak. Meskipun dilahirkan dalam keadaan miskin harta benda, namun mulia dalam hal keturunan. Dari sang ayah, beliau mengaku masih keturunan Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati, dan dari sang ibu beliau mengaku masih keturunan Kiai Haji Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo, Jawa Timur yang juga masih keturunan Sunan Kalijogo. Pada masa kecil dididik oleh ayahanda sendiri dengan disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Di antaranya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya dan mempelajari tafsir Al-Quran baik makna maupun nasak mansuhnya. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, Hasan Asy'ari kemudian menikah dengan Hajah Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap. Pada 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli, dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Di bawah bayang pohon pinus dengan kesejukan hawa dingin pegunungan dan dalam suasana hening diharapkan para santri dapat membiasakan diri berpikir dengan kepala dingin, bukan dengan ledakan nafsu dan amarah. Kejernihan mata air Mangli dipercaya dapat menjernihkan hati dan pikiran para santri agar mampu menjadi manusia yang jernih dalam berpikir, berucap dan bertindak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad. Ketenaran pesantren Mangli menebar ke seantero Nusantara. Hal ini terbukti dengan beragam asal-usul para santri yang menuntut ilmu. Santri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Pasundan, Sumatera hingga Kalimantan, bahkan Sulawesi banyak yang kerasan berguru kepada Mbah Mangli. Selain mendidik umat lewat pesantren, Mbah Mangli juga aktif melakukan dakwah dan syiar agama Islam ke berbagai wilayah. Di Desa Mejing wilayah Kecamatan Candimulyo, bahkan Mbah Mangli secara khusus menggelar pengajian rutin bertempat di sebuah langgar atau surau yang dikenal sebagai Langgar Linggan. Berbagai kalangan umat Islam datang berbondong-bondong untuk mendengarkan nasihat dan petua kiai harismatik tersebut dengan penuh kehikmatan. Meskipun jamaahnya berjubel dan membentuk barisan sampai jauh, mereka masih bisa mendengar suara Mbah Mangli, yang juga dikenal amat kaya raya ini. Konon simpanan emasnya mencapai kiloan gram. Nama beken Mbah Mangli berasal dari nama tempat kediaman Kiai Haji Hasan Asy'ari, yakni Dusun Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dia menetap di dusun ini pada tahun 1956. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, ia pun mendirikan pondok pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Mbah Mangli lah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu, daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks MMC. Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong, di atas ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Dari teras masjid, orang bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Hamparan rumah-rumah itu di malam hari berubah menjadi lautan lampu.
Untuk mencapai Dusun Mangli, orang harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap minggu mengaji ke pondok tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang mukim tidak lebih dari 41 orang. Mbah Mangli punya kebiasaan menolak amplop yang lazim diberikan panitia usai mengisi pengajian. Ia selalu mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang, kalau Tuhan mau antar saya pulang saya terima, kalau kesulitan ya gak apa-apa saya bisa pulang sendiri. Selain tidak menggunakan pelantang, menurut Sohibul Hikayah, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Hal ajaib yang tidak masuk logika ini bisa terjadi lantaran Mbah Mangli punya ilmu melipat bumi. Yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan psikokinesis tinggi, seperti mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Konon, ada seorang tamu dari Klaten, Jawa Tengah, bermaksud minta jeruk ke Mbah Mangli untuk diambil barokahnya. Belum lagi sang tamu mengutarakan maksud kedatangannya, Mbah Mangli langsung memetikkan jeruk dari pekarangannya. Menurut Kiai Haji Hamim Jazuli alias Gusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah. Tokoh yang ikut mendirikan pesantren asrama pendidikan Islam, API, Magelang ini wafat pada akhir 2007 di Magelang. Kiai Haji Hasan Asy'ari alias Mbah Mangli adalah ulama dari Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya punya sejumlah karomah. Pengajian Mursyid Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, TQN, ini dihadiri ribuan orang, yang datang dari berbagai kota di Jawa Tengah. Yang unik, setiap mengisi pengajian, kapanpun dan dimanapun, Mbah Mangli, yang lahir di Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini tidak pernah memakai pelantang atau alat pengeras suara. Foto Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki banyak bertengger di rumah-rumah umat Islam, khususnya penggemar ulama dan waliullah. Ada juga salah satu wali besar di tanah Jawa, Mbah Hasan Mangli Magelang. Keduanya mempunyai hubungan khusus dalam suatu pertemuan khusus pula. Suatu ketika, seperti biasanya, jamaah haji berbondong-bondong datang sowan ke kediaman Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi ada seseorang yang datang, dan ketika memasuki gerbang kediaman Sayyid Muhammad Al-Maliki orang ini berjalan dengan adab orang Jawa. Seperti seseorang yang mau menghadap raja, tidak menggunakan dua kaki, tetapi berjalan dengan kedua lututnya. Setelah sampai di dalam, orang ini langsung masuk dan duduk di balik tiang yang paling belakang. Dan tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Sayyid Muhammad Al-Maliki saat itu masih sibuk menemui tamu-tamunya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki berteriak, "Hei, ada orang besar di sini. Coba cari dan suruh ke sini. Beliau dari Magelang, dari Magelang." Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada ungkapan, la yariful wali ilau wali, tidak tahu wali kecuali seorang wali, benar adanya. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tidak tahu siapa saja yang akan datang hari itu dan dari mana saja. Akan tetapi Abuya seperti merasakan kehadiran orang besar dari Indonesia, tepatnya dari Magelang. Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud oleh Abuya. Satu persatu para peziarah ditanyai, adakah jamaah yang dari Magelang? Setelah mencari cukup lama dan tidak ditemukan orang yang dimaksud, terlihat ada jamaah haji yang duduk paling belakang menunjuk ke arah tiang. Dengan sedikit takut nunjuknya, maka santri yang ditugaskan mencari, berjalan ke arah belakang. Benar saja, di balik tiang yang paling belakang duduk sosok sepuh,
Mbah Hasan Mangli yang berasal dari Magelang dengan menundukkan kepala. Maka, oleh santri tersebut beliau dipersilahkan untuk maju menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi Mbah Hasan Mangli tidak berkenan, tetap masih duduk dan menunduk. Abuya pun tahu, maka Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan santri yang asli Arab untuk membawa Mbah Hasan Mangli menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akhirnya berhasillah Mbah Hasan Mangli dibawa menghadap Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setelah bertemu, Sayyid Muhammad Al-Maliki pun merangkul Mbah Hasan Mangli, kemudian Abuya berteriak, "Sawir, sawir, potret, potret." Maka Habib Idrus, santri Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berkhidmah bagian motret pun segera melaksanakan perintah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sepertinya Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tahu bahwa salah satu karomah Mbah Hasan Mangli adalah tidak bisa dipotret. Foto Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sedang merangkul Mbah Hasan Mangli. Dan yang bikin heran adalah, pada saat Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan memotret, di saat yang bersamaan banyak jamaah yang mengabadikan momen tersebut. Akan tetapi hasil foto yang jadi, hanya hasil foto yang dibidik oleh Habib Idrus santri suruhan gurunya. Demikian kisah singkat pertemuan Profesor Dr. Al-Muhadis Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dengan Mbah Hasan Mangli Magelang. Seperti dituturkan Sayyid Taufik Al-Jailani, Malang. Di kampung-kampung di Batang dan Jawa Tengah secara luas, nama Mbah Mangli sangat kesohor. Ahmad Mustain, seorang santri mengaku, orang tua dan para kerabatnya rajin menghadiri pengajiannya setiap 8 sekali, 35 hari. Banyak keanehan, harikul, ada, yang bisa disaksikan banyak jamaah di sana seperti pengajian umum tanpa pengeras suara tapi bisa didengarkan oleh seluruh jamaah. Begitu juga konsumsi jamaah yang jumlahnya ribuan dan semua kebagian, tuturnya. Tentang karomah Kiai Haji Hasan Asy'ari, nama asli Mbah Mangli. Berikut kisahnya. Pada tahun 1980-an, di daerah Magelang, Jawa Tengah, ada seorang kiai yang amat terkenal. Namanya Kiai Hasan Asy'ari, tapi masyarakat menyebutnya Mbah Mangli karena sang kiai tinggal di Desa Mangli, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Pengajiannya dihadiri ribuan orang dari mana-mana, dan Mbah Mangli selalu menyediakan konsumsi gratis untuk orang yang datang ke pengajiannya. Bahkan jika jamaah pengajian itu kehabisan uang, tanpa diminta Mbah Mangli akan memberi sangu. Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Menteri Agama era Bung Karno, ayah mantan Menaklukman Hakim Saifuddin, suatu ketika, pernah bertemu dengan Mbah Mangli di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Tanpa diduga, Mbah Mangli memberi uang cukup besar. Uang tersebut, kata Kiai Haji Saifuddin, saat itu cukup untuk tiket pesawat Garuda bolak-balik Jakarta-Semarang. Sampai di rumah, Kiai Haji Saifuddin bercerita kepada istrinya bahwa dia disangoni Mbah Mangli di Semarang. Beliau sempat berkata kepada istrinya, "Mbah Mangli punya banyak uang dari mana ya? Kerjanya apa?" Seminggu kemudian Mbah Mangli mampir ke rumah Kiai Haji Saifuddin Zuhri di Jakarta. Mbah Mangli langsung membuka kantong yang berisi berlian. "Ini harganya sekian juta, yang ini sekian juta, ini bisnis saya, jualan berlian." Jelas Mbah Mangli seperti menjawab pertanyaan Kiai Haji Saifuddin Zuhri. "Jadi kalau saya memberi sangu segitu, kecil," kata Mbah Mangli kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Merasa, ngerasaninya, ketahuan, Kiai Haji Saifuddin pun langsung minta maaf kepada Mbah Mangli. "Maaf Mbah, saya kemarin ngerasani Mbah soal uang itu," kata Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Demikian itulah karomah seorang kekasih Allah bernama Mbah Mangli. Sosoknya sangat sederhana, tapi karomahnya sungguh luar biasa. Masyarakat mengenangnya sebagai sosok kiai yang dermawan, tanpa pernah membedakan yang datang kepadanya. Semoga kami semua bisa kecipratan barokah beliau. Lahul Fatihah, kata Ahmad Mustain. Namanya Pak Umar. Ia seorang kiai musola Ar-Rahmat di Desa Senenan, Tahunan, Jepara depan RSUD Kartini Jepara. Dulunya, dia adalah seorang kuli yang biasa mondar-mandir dari Bangsri, tempat lahirnya, ke Jakarta. Tahun 90-an,
Kiai Amin Rohman mendapatkan perintah dari Kiai Haji Hasan Asy'ari, Mbah Mangli, agar mendirikan musola di dekat rumahnya, Senenan, Tahunan, Jepara. Tapi, karena beliau adalah seorang pegawai negeri, perintah itu tidak segera diiyakan meskipun sangat mudah mencari dana pembangunan musola. "Sudah, jangan khawatir, nanti ada yang merawat musolahmu, orangnya kecil dan bakal datang," kata Mbah Mangli meyakinkan Kiai Amin Rohman. Tahun 1991, saat Kiai Umar pulang dari perantauan di Jakarta, ia kemudian bekerja di sekitar Senenan, dan sering jamaah di musala tersebut. Kiai Amin kemudian bilang kepadanya, "Apakah jenengan yang pernah dikatakan Mbah Mangli itu, Kang?" ujarnya. "Maksudnya Kiai?" Kiai Amin kemudian menceritakan kisah perintah Mbah Mangli kepadanya agar membangun musola yang kelak akan didatangi seorang pemuda kecil sebagai mazir musola. Kiai Umar memang bertubuh kecil, berkulit sawo matang dan bersih. Cerita itu hanya direspon senyum oleh Kiai Umar. Tapi dalam hati, dia muncul mahabbah kepada Mbah Mangli yang memprediksi kedatangannya. Dalam sebuah malam, ia kemudian berdoa ingin bertemu dengan Mbah Mangli, saking mahabbahnya. Permintaan itu tak lama mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Umar tiba-tiba didatangi seorang lelaki paruh baya ke Musala Ar-Rahmat. "Jenengan ingin bertemu Mbah Mangli? Saya antar sekarang." "Mbah Mangli di Jepara," kata laki-laki itu kepada Kiai Umar. Suatu malam, tiba-tiba kemantingan, Kiai Umar kemudian diantar menggunakan motor oleh lelaki tersebut, yang tidak diketahui namanya. Benar saja, di Mantingan, Kiai Umar bertemu dengan Mbah Mangli di sebelah selatan masjid samping pintu masuk ke kompleks makam Nyai Ratu Kalinyamat, Sultan Hadirin dan Raden Arya tersebut. Mbah Mangli kala itu berada di Mantingan untuk ziarah ke makam orang tua dan nenek moyang di kompleks tersebut. Sayang, saat bertemu dengan Mbah Mangli, Kiai Umar hanya bersalaman dan cium tangan. Tidak ada dialog panjang yang terjadi. Suatu ketika, tetangganya datang ke rumah Mbah Mangli, menceritakan bahwa dia baru menanam kubis di sawahnya, dan mohon berkah doa dari sang kiai. "Alhamdulillah, kubis yang baru sampean tanam sudah bisa dipanen," ujar Mbah Mangli. "Karuan saja," si tetangga tak percaya. Bagaimana mungkin? Namun akhirnya, si tetangga pulang juga menuju sawah yang baru saja ia tanami kubis. Dan begitu sampai di sawah terkejutlah ia dengan apa yang dilihatnya. Kubis yang baru saja ditanamnya, ternyata sudah tinggi, besar dan siap dipanen, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Mangli. Karomah lain dari Mbah Mangli adalah apa yang terjadi pada sahabat lamanya, Kiai Dimyati dari Bumen Mojo Tengah Wonosobo yang lebih dikenal dengan panggilan Mbah Dim. Selain terkenal sebagai salah seorang Kiai Zuhud, Mbah Dim juga termasuk salah seorang penasehat spiritual Gus Dur. Bahkan, ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, dan pada tanggal 31 Agustus tahun 2000 berkunjung ke pesantren Al-Asariyah Kalibeber asuhan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz, Gus Dur menyempatkan diri untuk sowan ke kediaman Mbah Dim itu walaupun tanpa direncanakan sebelumnya. Diceritakan bahwa setiap kali Mbah Dim perlu sesuatu, seperti perlu payung, perlu makanan, atau perlu minuman, dia hanya bilang kepada salah seorang keluarganya. Ternyata, tanpa berselang lama, keperluan-keperluan tersebut sudah ada di rumahnya. Dan konon, yang membawa kebutuhan-kebutuhan Mbah Dim adalah Mbah Mangli. Padahal jarak antara Magelang, tempat kediaman Mbah Mangli, dan Wonosobo, tempat kediaman Mbah Dim, jelas cukup jauh. Bukan hanya itu, kisah-kisah senada juga sering didengar secara luas oleh masyarakat mengenai karomah Mbah Mangli. Ketika dia wafat, ribuan pelayat datang dari berbagai penjuru kota hanya sekedar untuk menghormati kepergian sang kiai yang dikenal sebagai wali tersebut. Berbagai karomah kiai sering terjadi seiring dengan tingkat kemampuan hubungan transendental yang bersangkutan dengan sang Halik. Demikian pula, kekeramatan Mbah Mangli yang memang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat, baik pesantren maupun non-pesantren. Kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi seakan menjadi trademark bagi Mbah Mangli. Faktor-faktor supranatural yang dimiliki sang kiai membuat para pengikutnya mengikuti petunjuk-petunjuk keagamaan yang diberikan sang kiai dengan penuh keikhlasan dan kekaguman.